Dan kali ini kita sudah sedikit masuk, ya, baru ketok pintu lah namanya ini ya. Ini menarik kita ya, bahwa ada tertulis berdasarkan dari kerajaan Babilonia, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi. Karena dia orang Yahudi, maka ditulislah seperti ini. Karena dia akan tahu bahwa nanti akhirnya seperti itu loh. Ya, kita langsung aja mulai untuk berikutnya, Paman. Oke, thank you Peter. Itu baru awal sudah nampak. Saya tidak akan langsung menjustice atau membuat statement itu gereja Katolik Roma. No, sebentar. Ini 4 kerajaan sudah kena toh, Babilonia, Media Persia, Yunani, yang terakhir Romawi. Tadi nubuatan sudah dijabarkan. Kita lihat lagi ya. Ibu, Bapak, serta rekan-rekan, masing-masing dari keempat kerajaan tersebut ternyata telah mempersiapkan Mesias. Saya ulang, masing-masing dari kerajaan keempat tersebut itu telah mempersiapkan Mesias yang datang dari Tuhan. Kerajaannya 4 loh. Yang pertama Babilonia, Media Persia, Yunani, dan terakhir Romawi. Dari 4 kerajaan ini ternyata telah mempersiapkan Mesias yang datang dari Tuhan. Dan di masa kekaisaran Babilonia, seseorang yang bernama Yeskil dan juga Daniel ini menyebut Raja Nebukadnezar dari Babel sebagai raja segala raja. Baca itu yang benar. Baca yang benar. Orang yang bernama Yeskil dan Daniel ini menyebut Raja Nebukadnezar dari Babel sebagai raja segala raja. Yeskil 2, 26 ayat 7, Daniel 2 ayat 37. Di sini Rabi Yesua, saya menyampaikan tetap Rabi ya ini karena literasi Yahudi, tidak boleh dirubah-rubah. Rabi Yesua itu juga disebut sebagai raja segala raja. 1 Timotius 6 ayat 15, Wahyu 17 ayat 4, Wahyu 19 ayat 16. Baca yang benar. Nebukadnezar itu dari Babel raja segala raja. Rabi Yesua raja segala raja. Yes, enak toh. Di masa imperium yang kedua, Ibu Bapak, di masa imperium yang kedua yaitu kerajaan Media Persia. Di sini orang yang bernama Yesaya menyebut Raja Sirus dari Persia sebagai yang diurapi. Mampus kau sekarang. Yang diurapi. Yesaya menyebut Raja Sirus di Persia itu yang diurapi atau Masiah. Oh, bahasanya kurang enak tuh. Apa? Jangan ada mampusnya, mohon maaf. Oke, sorry. Saya ulang. Yesaya menyebut Raja Sirus dari Persia yaitu yang diurapi atau Masiah. Yesaya 45 ayat 1 itu. Itu sebagai sebuah gelar yang luar biasa untuk seorang raja non-Yahudi oleh Nabi Ibrani yang tertulis dalam kitab suci Ibrani. Tuh. Sedangkan Rabi Yesua ternyata juga disebut sebagai Masiah. Ada di Yohanes 1 ayat 41. Yohanes 4 ayat 25. Kemudian Ibu Bapak, di masa imperium kerajaan yang ketiga ada orang yang namanya Alexander Agung. Alexander Agung ini raja Yunani yang menyatukan seluruh wilayah Mediterania melalui penaklukannya. Dan Alexander Agung menggelari dirinya sebagai anak Allah. Alexander Agung meninggal di usia 33 tahun. Haleluya saudara-saudara. Puji Tuhan. Begitu juga Rabi Yesua sering disebut sebagai anak Allah. Injil Matius 14 ayat 33. Pit. Ceto melo-melo to, Pit. Ceto melo-melo Pit. Alexander Agung tuh. Iya. Alexander Agung tuh anak Allah loh.
dia meninggal di usia 33. Sama nggak, Pit? Gelarnya anak Allah. Jadi Alexander Agung itu membuat stempel dirinya sendiri. Aku anak Allah. Kekaisaran Romawi, Ibu Bapak. Gimana, Pit? Mau ngomong apa? Gimana, enggak, lanjut. Sorry. Oke. Kekaisaran Romawi di sini menyebabkan Rabi Yesua dilahirkan di Bethlehem. Dalam bahasa Ibrani rumah roti. Yohanes 6 ayat 51. Nah, Ibu Bapak. Di waktu itu orang yang bernama Agustus ini seorang kaisar. Ini mengeluarkan suatu perintah untuk seluruh masyarakat itu mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena apa? Karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Bunda Maria, tunangannya, di mana Bunda Maria ini sedang mengandung, dan Bunda Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, serta dibaringkannya di dalam palungan, dikarenakan sudah tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Injil Lukas 2 ayat 1, ayat 4, ayat 5, ayat 7. Jelas banget ini. Nih, Petros, batu kerikil, batu karang. Ini, aku nggak pakai pengajaran Katolik nih. Aku pakai orang Yahudi asli. Berarti ini Bapak. Batu karang di dalam Injil Matius 16 ayat 18 yang menghancurkan dalam Daniel 2 ayat 44. Di sini semua kerajaan duniawi yang muncul sebelumnya digantikan kemudian oleh kerajaan kekal yang tidak berkesudahan. Di Lukas 1 ayat 33, itulah gereja apa, Peter? Oke, gereja Katolik yang tiba tepat masanya pada periode waktu kekuasaan imperium kerajaan keempat.